Karena ada banyak yang menunggu-nunggu series The Falcon and the Winter Soldier yang akan segera tayang di Disney Plus, maka kita putuskan untuk membahas trilogi yang menjadi pondasi storyline series ini di MCU. Kita awali dari kisah seorang warga sipil Amerika yang terobsesi menjadi anggota militer untuk ikut berjuang dalam Perang Dunia Kedua. Sayangnya postur tubuh dan kondisi kesehatannya tidak mendukung. Nah, langsung saja, sebelum ingus melu berkemana-mana, pasang gaya sehabis boker. Ini dia, Captain America The First Avenger. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Ini merupakan film kelima dalam Infinity Saga Marvel Cinematic Universe. Dirilis pada tahun 2011 dengan sutradara Joe Johnston. Dibintangi oleh Chris Evans sebagai Steve Rogers alias Captain America, Sebastian Stan sebagai Bucky Barnes, Tommy Lee Jones sebagai Chester Phillips, Hugo Weaving sebagai Johan Smith alias Red Skull, dan Hayley Atwell sebagai Peggy Carter. Sebenarnya pengen bilang spoiler warning, tapi kayaknya semua udah pada nonton film yang satu ini. Film ini dimulai pada tahun 2011. Para ilmuwan dari Washington DC menemukan sebuah bangkai pesawat di kutub utara Arktik, di mana di sana mereka menemukan sebuah benda bulat misterius dengan motif merah putih biru yang ternyata itu adalah shield vibranium milik Captain America. My God. Babe, give me a line to the Colonel. Kita pun kemudian dibawa flashback ke bulan Maret tahun 1942, di mana pasukan Hydra yang dipimpin oleh Johan Smith menyerbu sebuah gereja di Tornsburg, Norwegia. Mereka sedang mencari artefak kosmik misterius yang dikenal sebagai Tesseract. Tesseract was the jewel of Odin's treasure room. Tesseract ini dianggap sebagai salah satu permata dari ruang harta Odin yang kekuatannya mampu menghancurkan dunia dalam sekejap. Yggdrasil. Setelah menemukan Tesseract yang asli, Smith pun akhirnya membunuh si penjaga gereja dan menghancurkan kota Tornsburg. Berikutnya pada tahun 1943, di New York City, seorang pria yang bernama Steve Rogers yang memiliki postur tubuh pendek dan kurus mencoba mendaftar untuk menjadi seorang tentara yang akan bergabung untuk ikut dalam Perang Dunia Kedua melawan pemimpin Nazi Adolf Hitler. Setelah sekian kali mencoba untuk mendaftar, lagi-lagi kali ini dia ditolak karena dinilai memiliki fisik yang lemah dan beberapa riwayat penyakit. Pada saat sedang menonton di bioskop, Steve Rogers menegur seseorang yang membuat gaduh di gedung tersebut, yang membuat dirinya akhirnya dihajar habis-habisan di sebuah lorong buntu. Meskipun sudah terdesak dan tidak mampu memberikan perlawanan, Rogers tetap menolak untuk menyerah dan kabur. Hey, pick on somebody your own size. Untung saja sahabatnya yang bernama James Buchanan Barnes, yang biasa dipanggil dengan Bucky Barnes, datang menyelamatkannya. Bucky ini adalah seorang sersan tentara yang ditempatkan di Infanteri 107 yang kebetulan keesokan harinya dia akan diberangkatkan ke Inggris untuk menjalankan tugas pertamanya. Bucky pun bermaksud untuk mengajak Rogers untuk bersenang-senang di malam terakhirnya tersebut di kota New York. Mereka berdua lalu pergi ke Stark Expo, di mana di tempat itu mereka melihat pertunjukan dari Howard Stark yang sedang memamerkan teknologi mutakhirnya, yaitu pembalik gravitasi yang bisa membuat mobil berjalan tanpa menyentuh tanah. Sayangnya percobaan tersebut gagal. Pada saat pertunjukan telah selesai, Bucky kemudian mengajak Rogers untuk bersenang-senang dengan para wanita, namun Rogers menolak. Dia berusaha meyakinkan Bucky bahwa dirinya akan terus-menerus berusaha mencoba untuk mendaftar menjadi anggota militer untuk membela negaranya. Mereka berdua pun akhirnya berpisah dengan sebuah pesan perpisahan yang kalau kalian perhatikan, ini adalah pesan perpisahan yang sama ketika Steve Rogers pamitan dengan Bucky Barnes dalam film Avengers Endgame. Don't do anything stupid until I get back. How can I? Taking all the stupid. Don't do anything stupid till I get back. How can I? You're taking all the stupid with you. Rupanya, seorang ilmuwan yang bernama Dr. Abraham Erskine tanpa sengaja mendengarkan percakapan Rogers dan Bucky tersebut. Dr. Erskine pun kemudian menghampiri Rogers dengan maksud untuk menggali informasi mengenai asal-usul serta visi dan misi dari Rogers, yang membuatnya tertarik dengan semangatnya yang telah 5 kali mendaftar untuk masuk bergabung dengan anggota militer di beberapa kota yang berbeda. Setelah sekian lama, akhirnya Steve Rogers pun lulus untuk menjadi seorang prajurit sesuai dengan apa yang dicita-citakannya.
Sementara itu, di markas Hydra, Smith akhirnya mempersiapkan Tesseract yang pernah dia curi di Norwegia, di mana di sana dia ditemani oleh dokter peneliti yang bernama Dr. Arnim Zola, yang sedang berusaha untuk membuat desain yang bisa menyerap Tesseract menjadi senjata pemusnah massal terbaik yang pernah ada. Percobaan pun dilakukan dan hasilnya di luar dugaan. Desain ciptaan Dr. Zola mampu menyerap dengan baik Tesseract tersebut yang menghasilkan sebuah energi berwarna biru dan membuat mereka berdua terkagum-kagum dengan hasilnya. Di tempat lain, di camp pelatihan, Steve Rogers akhirnya memulai latihan perdananya dengan diawali dengan arahan dari Peggy Carter, seorang pengawas operasi divisi, di mana di tempat itu juga hadir Kolonel Chester Phillips yang merupakan pemimpin dari operasi divisi. Mereka semua dikumpulkan untuk menjalani tes pelatihan dengan tujuan untuk mencari satu orang prajurit super yang terhebat dalam sejarah. Ujian pelatihan pun akhirnya dimulai. Rogers malah menjadi bahan bully bagi teman-temannya karena fisiknya memang yang sangat terlihat lemah dan selalu gagal dalam unjuk tes kekuatan. Dalam ujian untuk mendapatkan sebuah bendera di atas tiang, para prajurit ini berlomba-lomba untuk mendapatkannya agar bisa berkendara satu mobil dengan Peggy Carter. Tapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil mendapatkannya, kecuali Steve Rogers yang justru memilih menggunakan otaknya dibandingkan dengan ototnya. Rogers! Akhirnya dia pun diizinkan untuk naik ke atas mobil bersama dengan Peggy Carter sampai ke garis finish. Kolonel Phillips malah terlihat tidak begitu yakin dengan Steve Rogers dan malah menuduh Dr. Erskine salah memilih orang. Dr. Erskine pun menjelaskan bahwa dia memilih orang yang cerdik dan bisa mengontrol kekuatan yang akan diterimanya, bukan merupakan orang yang berbadan kuat. Kolonel Phillips lalu membuat tes dadakan dengan melempar sebuah granat palsu ke para calon prajurit ini. Yang ada mereka semua melompat menghindari granat tersebut, kecuali Steve Rogers yang malah memeluk granat tersebut untuk menyelamatkan teman-temannya. Melihat keberanian Steve Rogers, Kolonel Phillips dan Peggy Carter mulai merasa bahwa Steve Rogers adalah orang yang tepat. Dan Dr. Erskine pun merasa bangga karena pilihannya memang tidak salah. Akhirnya di malam hari, Dr. Erskine mendatangi Steve Rogers di kamarnya dan menceritakan tujuan yang sebenarnya. Dr. Erskine menceritakan bahwa dahulu kala Adolf Hitler meminta tolong kepadanya untuk menjadikannya prajurit super. Dan akhirnya dia pun mengirim pemimpin Hydra yang bernama Smith yang merupakan orang yang sangat ambisius, sama halnya dengan Hitler. Smith yakin kalau ada kekuatan besar yang tersembunyi di bumi yang ditinggalkan oleh para dewa, yang hanya bisa diambil oleh manusia super. Hingga Smith pun tidak punya alasan untuk menolak formula ciptaan tersebut. Bahkan Smith mengancamnya jika tidak diberikan formula tersebut, yang adalah serum super soldier. Smith akhirnya menyuntikkan serum tersebut yang sebenarnya belum siap ke dalam tubuhnya, yang ternyata berhasil menjadikannya bertambah kuat dan juga jahat. Sayangnya karena formula tersebut masih belum sempurna, ada efek yang harus dia terima. Kunci dari serum super soldier sendiri sebenarnya ada di percakapan ini, di mana serum ini akan menjadikan orang baik akan menjadi semakin baik dan akan menjadikan orang yang jahat akan menjadi bertambah jahat. Rogers memang benar adalah orang yang lemah, namun orang seperti dirinya akan menghargai kekuatan yang diberikan tersebut. Maka Steve Rogers pun akhirnya bersedia untuk menerima kekuatan itu dan berjanji akan tetap menjadi orang yang baik seperti dirinya yang sekarang. Sementara itu di markas Hydra, Smith akhirnya menemukan lokasi di mana Dr. Erskine berada. Karena merasa bahwa serum milik Dr. Erskine adalah satu-satunya pertahanan yang dimiliki oleh pihak lawan yang bisa menghadapi kekuatan mereka, Smith pun akhirnya memerintahkan Dr. Zola untuk membunuh Dr. Erskine dan merebut serum tersebut. Smith juga memperlihatkan wujud aslinya yang bermuka merah, berwujud tengkorak yang akhirnya kita kenal dengan nama Red Skull. Ini adalah efek samping dari penggunaan serum yang disuntikkan ke tubuhnya seperti yang diceritakan oleh Dr. Erskine sebelumnya. Kembali ke Steve Rogers yang akhirnya diantarkan oleh Peggy Carter ke tempat rahasia Dr. Erskine, di mana dirinya akan mendapatkan suntikan serum super soldier yang sama dengan Joan Smith. Bedanya kali ini serumnya sudah disempurnakan. Sebelum tiba di sana, Rogers sempat mengutarakan niatnya untuk mengajak seorang wanita berdansa di suatu saat nanti, yang mana dia belum mengetahui siapa wanita tersebut. Mereka pun akhirnya sampai di Brooklyn Antiques, sebuah toko barang antik yang rupanya di baliknya tersembunyi sebuah markas besar pengembangan ilmu pengetahuan dari Dr. Erskine. Sesampainya di sana, Dr. Erskine meminta untuk memulai persiapan melakukan prosedur transfer serum ke tubuh Steve Rogers. Di sana juga sudah hadir Kolonel Phillips, Senator Brandt, dan juga Fred Clemson dari Departemen Luar Negeri yang rupanya adalah Heinz Kruger, anak buah Smith yang menyamar. Percobaan serum super soldier pun akhirnya dimulai dan operatornya adalah Howard Stark, seorang insinyur mekanik terbaik yang pernah dimiliki oleh dunia yang ternyata terlibat dalam pengembangan serum ini.
Ketika proses injeksi serum Super Soldier sudah mencapai tahapan 70%, Dr. Erskine justru khawatir dengan keadaan Rogers yang sepertinya tersiksa dalam tabung, lalu kemudian memerintahkan Howard Stark untuk menghentikan prosedurnya. Namun rupanya, Rogers justru berteriak dari dalam tabung dan mengatakan bahwa dirinya bersiap menghadapi situasi tersebut. Transfer pun kemudian dilanjutkan hingga mencapai 100%. Dan rupanya, Steve Rogers yang awalnya kurus, kering, pendek, lemah, kini malah berubah menjadi seorang pria dengan tubuh kekar, berotot, dan lebih tinggi daripada sebelumnya. Sayangnya, keberhasilan mereka justru berakhir ketika Kruger memulai aksinya, mencuri satu botol serum yang tersisa dan berhasil menembak Dr. Erskine. Rogers yang akhirnya marah setelah Dr. Erskine tewas, kemudian mengejar Kruger yang kabur dengan menggunakan mobil, lalu dikejar oleh Rogers yang kini memiliki kecepatan berlari di atas manusia normal. Setelah berhasil menyusulnya, Kruger malah menyandera seorang anak, kemudian kabur menggunakan kapal selam yang telah dipersiapkan. Steve Rogers ternyata tidak menyerah begitu saja, melanjutkan pengejaran sampai ke dalam air, di mana Rogers berhasil menarik dan membawa Kruger kembali ke daratan. Namun ternyata botol serum yang dicurinya terjatuh dan pecah. One head. Two more shall take its place. Untuk menghindari interogasi, Kruger memilih untuk bunuh diri dengan mengkonsumsi pil sianida. Sementara itu, orang-orang kepercayaan Adolf Hitler akhirnya datang ke markas Hydra untuk meminta pertanggungjawaban dana yang telah diberikan oleh Hitler selama ini, di mana Schmidt ternyata tidak pernah memberikan senjata yang diinginkan oleh Hitler. Para utusan Hitler ini akhirnya marah kepada Schmidt karena menganggap kota Berlin rupanya menjadi salah satu kota yang akan dihancurkan oleh Schmidt dan menganggap Schmidt telah berkhianat kepada Hitler. Karena kedoknya sudah kebongkar, maka Johann Schmidt pun membunuh mereka semua dengan menggunakan senjata canggihnya yang telah memanfaatkan kekuatan Tesseract. Hail Hydra. Schmidt menggunakan momen ini untuk menyatakan pemisahan dirinya dari Jerman dengan klaim bahwa Hydra tidak akan berkembang jauh jika terus berada dalam bayang-bayang Adolf Hitler. Sementara itu, Howard Stark yang memeriksa kapal selam milik Kruger meyakini bahwa kapal selam tersebut dibuat dengan teknologi canggih yang dihasilkan oleh divisi Saints dari Nazi, yaitu Hydra yang dipimpin oleh Johann Schmidt. Kolonel Phillips pun memerintahkan Peggy Carter dan Howard Stark untuk pergi bersama-sama dengan pasukan menghadapi Hydra. Rogers yang kini telah berubah menjadi manusia super dan sangat ingin memulai aksinya untuk melawan Hydra, malah diperintahkan pergi ke Alamogordo karena pada saat itu Kolonel Phillips masih memandang remeh kekuatan hasil eksperimen dari Dr. Erskine dan dia malah lebih percaya dengan pasukan yang dia punya. Di pihak lain, Senator Brand malah menginginkan Steve Rogers dikenal oleh masyarakat dan ingin menjadikannya headline koran, di mana dia pergi berkeliling negara dengan kostum warna-warninya sebagai Kapten Amerika untuk mempromosikan sumbangan perang. Rogers bahkan memainkan sebuah peran dalam sebuah film perang yang malah menjadikan dirinya sebagai seorang artis. Dia bahkan mendapatkan cetakan buku komik yang merupakan komik pertama Kapten Amerika isu nomor 1 yang dirilis di dunia nyata. Ketidaknyamanannya semakin terlihat ketika Rogers berpidato di depan para prajurit untuk mengajak mereka bergabung menjadi sukarelawan ikut dengan dirinya melawan Hitler. Rupanya para tentara tersebut tidak berminat dan mereka hanya menginginkan gadis-gadis yang tampil seksi di hadapan mereka, dan bahkan mereka juga melempari Kapten Amerika yang malah dianggapnya sebagai sebuah lelucon. Peggy Carter datang menemui Steve Rogers sambil mengingatkan bahwa dirinya sepertinya hanya dijadikan sebagai tikus percobaan oleh Kolonel Phillips dan bahkan dijadikan sebagai kera yang menari oleh Senator Brand, yang mana ini jauh dari harapan Dr. Erskine terhadap Steve Rogers. Peggy Carter juga memberikan informasi kepada Rogers bahwa ada 200 prajurit dari infanteri 107 yang menghadapi Schmidt dan hanya menyisakan 50 orang yang berhasil pulang, sementara sisanya masih tidak diketahui keberadaannya. Mendengarkan kabar tersebut, Steve Rogers malah teringat kepada Bucky Barnes yang memang ditugaskan di infanteri 107, lalu menghadap ke Kolonel Phillips untuk mencari tahu keberadaan atau lokasi sahabatnya tersebut. Kolonel Phillips malah meyakinkan kalau Bucky tidak ada dalam daftar nama pasukan infanteri 107 yang berhasil selamat. Rogers yang merasa Kolonel Phillips tidak memiliki rencana untuk menyelamatkan sahabatnya Bucky dan yang lainnya, akhirnya keras kepala memutuskan untuk pergi sendiri ke Austria untuk menjalankan misi. Dengan dibantu oleh Peggy Carter, mereka berdua berangkat dan diantarkan oleh Howard Stark dengan menggunakan pesawatnya. Sayangnya, Howard Stark tidak bisa mengantarkan Rogers ke titik tujuan karena musuh menyerang mereka di perbatasan, hingga membuat Rogers memutuskan untuk terjun ke tempat tersebut lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki.
Sementara di markas Hydra, Smith memperbanyak senjata ciptaannya dan menjadikan para tahanan perangnya sebagai pekerja untuk memuluskan misinya mempercepat penyelesaian senjata tersebut. Rogers sendiri berhasil masuk ke Hydra dengan menyusup masuk ke dalam kendaraan milik Hydra, lalu kemudian menghabisi satu persatu penjaga Hydra dan mencari sahabatnya, Bucky. Who are you supposed to be? Captain America. Rogers berhasil menemukan para tahanan dan berhasil melepaskannya, namun rupanya Bucky Barnes tidak berada di tempat tersebut. Para prajurit yang berhasil lepas lalu menyerang para penjaga Hydra dan berhasil menguasai senjatanya. Bahkan mereka juga menghancurkan tempat tersebut. Sementara Smith yang menyadari bahwa Steve Rogers lah yang menyerang tempat mereka, akhirnya mengaktifkan bom di seluruh area tersebut sambil berharap Rogers tewas terkena ledakannya. Smith dan Dr. Zola kemudian mempersiapkan barang-barangnya untuk pergi dari tempat itu. Rogers yang melihat Dr. Zola yang kabur lalu masuk ke dalam ruangannya dan melihat peta yang menunjukkan lokasi markas Hydra lainnya. Di dalam ruangan tersebut, Rogers juga berhasil menemukan Bucky yang awalnya tidak mengenali Rogers dengan penampilan barunya, kemudian mencoba kabur dari tempat tersebut. Sialnya, bom yang telah dipasang oleh Smith sebelumnya akhirnya meledak yang membuat Rogers dan Bucky terjebak di dalam tempat itu. Smith bersama dengan Dr. Zola kemudian menemui Rogers sambil mempengaruhinya bahwa Dr. Erskine hanya membohongi Rogers dan tentu saja akan menjadikan Rogers seperti wajahnya yang sekarang yang telah rusak dan tidak berwujud manusia lagi. Melihat tempat tersebut sebentar lagi hancur, Smith dan Dr. Zola pun kabur, meninggalkan Rogers dan Bucky yang terjebak di sana. Mereka berdua berusaha keluar dari tempat tersebut, namun setelahnya kondisi mereka tidak diketahui lagi. Apakah mereka tewas atau selamat masih tidak diketahui pasti. Di tempat lain, Kolonel Phillips melaporkan kejadian tersebut dan upaya pengintaian mereka dari udara tidak menghasilkan apa-apa hingga mereka memutuskan bahwa Steve Rogers sudah tewas. Kolonel Phillips juga tidak bisa memberikan sanksi kepada Peggy Carter yang memutuskan untuk membantu Rogers melakukan misi konyolnya tanpa seizin dirinya, dan juga kepada Howard Stark karena dia adalah kontraktor persenjataan Angkatan Darat nomor 1 di dunia. Peggy Carter merasa bahwa dia tidak menyesali sama sekali tindakannya dan dia yakin kalau Steve Rogers berhasil menuntaskan misinya tersebut. Tiba-tiba dari luar semua orang berteriak hingga Kolonel Phillips dan Peggy Carter pun memutuskan untuk ikut melihat apa sebenarnya yang terjadi. Yang rupanya dugaan Peggy Carter benar. Steve Rogers datang bersama dengan Bucky dan prajurit-prajurit lainnya yang menjadi tawanan Hydra. Steve Rogers selalu melaporkan dirinya kepada Kolonel Phillips dan menyerahkan diri karena telah melakukan pelanggaran disiplin. Rupanya Kolonel Phillips merasa bahwa Rogers tidak berhak untuk mendapatkan hukuman dan justru mengucapkan selamat atas keyakinan Peggy Carter yang ternyata benar. Steve Rogers alias Kapten Amerika pun dianggap pahlawan bagi para prajurit di divisi tersebut. Dia juga mendapatkan medali kehormatan dari Senator Brand. Namun rupanya Steve Rogers justru tidak menghadiri upacara kehormatan tersebut. Di sini ada penampilan cameo yang tentu saja kalian sudah tahu lah, Stan Lee. Meskipun tidak ada hubungannya Stan Lee dengan Kapten Amerika, yang mana Kapten Amerika sendiri sebenarnya diciptakan oleh Joe Simon. Namun ingat, ada beberapa karakter dalam film ini yang merupakan karakter ciptaan dari Stan Lee, yaitu Peggy Carter dan juga Nick Fury. Steve Rogers akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi kera penari untuk Senator Brand dan memilih berada di camp militer sambil menunjukkan lokasi tempat-tempat pabrik persenjataan rahasia Hydra yang pernah dilihatnya di markas Hydra sebelumnya kepada Peggy Carter. Kolonel Phillips lalu memerintahkan Rogers untuk membentuk tim dan menyerang tempat-tempat persenjataan Hydra tersebut. Rogers akhirnya memilih tim terbaiknya, yaitu Bucky Barnes, Dum-Dum Dugan, Gabe Jones, Jim Morita, James Montgomery Falsford, dan Jacques Dernier. Mereka semua adalah prajurit yang berhasil dibebaskan dari markas Hydra dan dengan gagah berani menghancurkan markas Hydra yang berada di Austria. Sementara itu, Peggy Carter memberitahu Rogers bahwa Howard Stark memiliki sebuah persenjataan baru yang diperuntukkan untuk Kapten Amerika, sambil menyebut bahwa setelah perang berakhir, Peggy Carter bersedia untuk berdansa dengan Steve Rogers dan siap menjadi pasangan yang tepat untuk dirinya. Sialnya, ketika Rogers berada di ruang tunggu untuk bertemu dengan Howard Stark, Peggy Carter malah memergoki Rogers sedang berciuman dengan staf Mr. Stark yang membuatnya kecewa dengan Rogers. Setelah itu, Howard Stark kemudian memberikan pilihan perisai atau shield kepada Rogers, di mana terdapat berbagai macam pilihan shield yang bisa dia pakai untuk melakukan aksinya. Namun, Steve Rogers malah memilih perisai bulat yang terbuat dari bahan vibranium yang nantinya akan menjadi senjata andalan Kapten Amerika. What do you think? Steve Rogers juga memberikan rancangan kostum yang akan digunakannya kepada Howard Stark.
Akhirnya dengan penampilan terbarunya, Captain America memulai aksinya bersama dengan timnya untuk menghancurkan satu persatu gudang persenjataan milik Hydra. Di sisi lain, Peggy Carter yang melihat rekaman Steve Rogers ketika bertempur malah melihat foto dirinya yang selalu dibawa oleh Steve Rogers kemana-mana, yang membuat dirinya kembali membuka hatinya untuk Steve Rogers setelah dikecewakan sebelumnya. Smith juga dibuat terpukul setelah melihat gudang-gudang persenjataannya hancur, yang membuat rencananya untuk menghancurkan dunia kembali tertunda. Pada tahun 1945, akhirnya Steve Rogers dan timnya memutuskan untuk menyerang kereta api yang membawa persenjataan milik Hydra yang dipimpin oleh Dr. Zola. Mereka bermaksud menangkap Dr. Zola karena Dr. Zola ini sangat diperlukan oleh Smith untuk mengembangkan persenjataannya. Rogers, Bucky, dan Gabe Jones melompat ke atas kereta tersebut dan berhasil masuk ke dalamnya. Sayangnya dalam pertempuran, Bucky harus terjatuh dari atas kereta dan menyebabkan Steve Rogers larut dalam kesedihan karena telah kehilangan sahabat terbaiknya. Sementara Gabe Jones berhasil menangkap Dr. Zola dan membawanya ke Kolonel Phillips untuk diinterogasi. Dalam interogasinya, Dr. Zola mengatakan bahwa Smith akan menggunakan senjata pemusnah massalnya dengan memanfaatkan kekuatan dewa melalui kubus Tesseract untuk menghancurkan seluruh dunia. Mendengarkan hal tersebut, Kolonel Phillips menjadi sangat khawatir dengan rencana Smith. Di tempat lain, Smith dan ribuan anak buahnya mempersiapkan pesawat canggih yang akan digunakannya untuk mewujudkan misinya. Sementara Peggy Carter mencoba menghibur Steve Rogers yang masih bersedih atas kematian sahabatnya, Bucky, sambil meyakinkan bahwa kematian Bucky bukan merupakan tanggung jawabnya dan bukan merupakan kesalahannya. Tidak lama setelahnya, Kolonel Phillips menyampaikan bahwa Smith telah memulai aksinya dan mereka akan menuju ke Atlantis untuk menghancurkan seluruh pesisir timur dunia, dan waktu yang mereka miliki untuk menggagalkan rencana Smith adalah kurang dari 24 jam. Dengan mengendarai sepeda motor andalannya, Captain America akhirnya memulai aksinya dengan melumpuhkan satu persatu anak buah Smith yang menghadangnya di perjalanan. Captain America kemudian terdesak dan berhasil ditangkap oleh anak buah Smith. Smith yang marah kepada Rogers kemudian berniat untuk membunuhnya. Namun untung saja Dum-Dum Dugan bersama dengan anggota lainnya datang untuk menyelamatkan Rogers, yang membuat Smith kabur menuju pesawatnya. Pesawat ini sendiri bernama Valkyrie, yang tentu saja penamaannya didasarkan pada mitologi Nordik, yang kebetulan juga merupakan karakter yang ada dalam franchise Thor. Rogers kembali berhasil mendapatkan perisainya lalu pergi mengejar Smith. Sementara di luar, Kolonel Phillips dan Peggy Carter bersama dengan pasukannya telah bersiap untuk menyerang masuk ke dalam markas Hydra dan menghancurkan satu persatu anak buah Joan Smith. Mereka berdua kemudian menjemput Rogers dengan menggunakan mobil canggih super cepat milik Smith untuk mengejar pesawat dan mencegah Smith melakukan misinya. Sebelum masuk ke dalam pesawat, sempat-sempatnya Steve Rogers menciumi Peggy Carter. Go get him. Di dalam pesawat, Rogers terkaget melihat senjata pemusnah massal untuk menghancurkan kota New York yang telah disiapkan. Melihat anak pesawat pengeboman dilepaskan, Steve Rogers segera mengikutinya dan kembali berhasil menguasai pesawat pengeboman tersebut. Ketika berhasil kembali ke pesawat, Steve Rogers dan Smith akhirnya bertemu dan bertarung. Steve Rogers berhasil menghancurkan desain buatan Dr. Zola yang di dalamnya terdapat kubus Tesseract yang keluar dari tempatnya. Smith yang bermaksud mengamankan Tesseract tersebut malah tanpa sengaja membuka lubang cacing atau wormhole lalu membuat Smith terhisap ke dalamnya. Setelah itu, Tesseract terjatuh ke lantai, menembus lapisan pesawat hingga akhirnya terjatuh ke lautan. Sayangnya pesawat milik Smith ini sudah rusak dan Steve Rogers tidak bisa mengendalikannya. Untuk mencegah pesawat tidak terjatuh di pemukiman penduduk, maka Steve Rogers memilih untuk mendaratkannya di daratan Arktik sambil mengucapkan perpisahan yang merupakan permintaan terakhirnya sebelum terjatuh kepada Peggy Carter bahwa dirinya ingin mengajaknya berdansa. Pesawat pun akhirnya terjatuh dan segala upaya yang dilakukan oleh Kolonel Phillips dan Peggy Carter untuk mencari Steve Rogers tidak pernah berhasil. Sementara Howard Stark berhasil menemukan Tesseract yang akan dia teliti selanjutnya. Sementara Kolonel Phillips memberikan Peggy Carter berkas milik Steve Rogers yang diyakini telah tewas. Di tempat lain, Steve Rogers akhirnya terbangun di kamar rumah sakit bergaya tahun 1940-an dan mendengarkan siaran radio yang menyiarkan pertandingan baseball yang dia hadiri pada tahun 1941. Steve Rogers kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan melarikan diri keluar dari rumah sakit, dan ternyata daerah sekelilingnya telah berubah 100%, yang artinya dirinya kini berada di waktu yang jauh dari eranya, yaitu pada tahun 2011.
Tiba-tiba seseorang yang tidak dia kenali menghampirinya, dan dia adalah Nick Fury yang merupakan agen rahasia, yaitu SHIELD, Strategic Homeland Intervention Enforcement and Logistics Division, sebuah organisasi khusus pemerintah yang beranggotakan para superhero yang berusaha melindungi manusia dari serangan luar angkasa. Nick Fury lalu menjelaskan kepada Steve Rogers bahwa dirinya telah tertidur selama 70 tahun. Kaget mengetahui kenyataan tersebut, Steve Rogers malah mengingat kalau dirinya sudah punya janji untuk kencan dengan seorang wanita yang adalah Peggy Carter. I had a date. Dalam post-credit scene, Nick Fury menghampiri Steve Rogers yang sedang latihan sambil menyampaikan bahwa dia memiliki sebuah misi untuk menyelamatkan dunia bersama dengan skuadnya, The Avengers. Post-credit scene lainnya sebenarnya adalah sebuah trailer untuk film The Avengers yang nanti juga akan kita rewatch. Film ini menjadi awal dari trilogi Captain America yang mengakhiri arc-nya di MCU lewat Avengers Endgame. Seperti biasa, waktunya kita tunjukkan beberapa detail kecil dan Easter eggs yang ditebar dalam film ini. Baik itu referensinya mengarah ke komik maupun ke MCU secara keseluruhan. Di awal film, penemuan Steve Rogers yang dalam keadaan beku sebenarnya merupakan kisah yang diceritakan dalam komik. Hanya saja perbedaannya, pertama kali Steve Rogers ditemukan oleh suku Inuit dan disembah seperti berhala. Dia kemudian ditemukan oleh Namor yang melempar balok es yang berisi tubuh Steve Rogers kembali ke laut. Dia lalu ditemukan oleh kapal selam yang dikemudikan oleh para Avengers, lalu mencairkannya dan mengajak bergabung ke dalam tim mereka. Berbicara tentang Namor, karakter ini sebenarnya direncanakan untuk dihadirkan, namun sayang terkendala masalah lisensi. Lalu kita beralih ke Red Skull yang datang ke kota Thornsburg untuk mencuri Cosmic Cube yang bernama Tesseract. Di MCU, Tesseract ini menggabungkan elemen antara dua artefak utama dalam komik, yaitu Cosmic Cube dan juga Infinity Stone, yaitu Space Stone. Berbeda dalam komiknya, Red Skull di sini hanya tertarik dengan Cosmic Cube yang dicuri dari seorang ilmuwan AIM, bukan Space Stone seperti yang diceritakan dalam film ini. Dalam scene ini juga terdapat Easter egg yang mengarah ke referensi mitologi Nordik, yaitu Yggdrasil atau yang dikenal sebagai The Tree of Life, sebuah konsep yang digunakan oleh para Asgardian untuk menggambarkan kehidupan kosmik di mana setiap cabangnya mewakili salah satu dari Nine Realms. Bumi ini diceritakan sebagai salah satu dari Nine Realms, namun penduduknya dianggap terlalu terbelakang oleh ras lain dari dunia lain yang terletak saling berjauhan di galaksi. Asgard sendiri dianggap sebagai kepala dari Nine Realms tersebut, yang penghuninya disebut dengan Asgardian, yang merupakan spesies terkuat di alam semesta ini. Dalam scene ini juga langsung kelihatan kalau Joan Smith sebenarnya bukan manusia biasa. Di bagian lehernya terdapat sebuah garis luka yang menandakan kalau dia sebenarnya menggunakan wajah palsu. Petunjuk lainnya ketika anggota Hydra berusaha membuka peti, mereka tidak berhasil. Sementara Smith justru mampu membukanya seorang diri. Ini pertanda kalau dia memiliki kekuatan di atas manusia normal sebagai akibat dari penggunaan serum Super Soldier terhadap dirinya. Red Skull sendiri pertama kali muncul dalam komik Captain America Comics isu nomor 1 pada tahun 1941. Namun dalam komik ini yang jadi Red Skull adalah George Mason. Sementara Joan Smith pertama kali muncul di komik sebagai Red Skull di Captain America Comics isu nomor 7. Berikutnya Bucky Barnes. Originnya sendiri di MCU dirubah total. Dalam komik, Bucky ini adalah seorang anak yang lahir di Shelbyville di Indiana pada tahun 1925 yang kehilangan orang tuanya. Origin Bucky untuk MCU sebenarnya lebih mirip dengan karakter yang tidak begitu terkenal dalam komik Captain America yang bernama Ernie Roth yang diperkenalkan di awal tahun 1980-an sebagai teman masa kecil Steve Rogers. Ernie Roth ini membela Steve Rogers yang kurus dan bertugas di kamp militer angkatan laut selama perang berlangsung, hingga kemudian terhubung kembali dengan Steve Rogers di era modern ketika dewasa. Berpindah ke event Stark Expo ketika Howard Stark memperkenalkan teknologi mutakhirnya. Dalam komik, SHIELD sebenarnya sudah menggunakan mobil terbang sejak tahun 1965. Hanya saja berdasarkan sumber aslinya ini, teknologi mutakhir tersebut diciptakan oleh Tony Stark, bukan Howard Stark. Berikutnya, adegan perkenalan dengan Dr. Zola. Ini sebenarnya merupakan referensi terhadap buku komiknya, di mana Dr. Arnim Zola sendiri, tubuhnya adalah robot tanpa kepala, sementara proyeksi wajahnya ditampilkan di layar yang ada di perutnya. Karakter ini pertama kali dimunculkan dalam komik Captain America isu nomor 208 yang dirilis pada bulan April tahun
1977. Di salah satu adegan kita bahkan bisa melihat sebuah kertas kerja yang dipungut oleh Arnim Zola yang menggambarkan desain tubuh robotnya seperti yang terdapat dalam komik. Lanjut ke Peggy Carter. Sama seperti Bucky Barnes, Peggy sendiri juga mendapatkan perubahan origin untuk MCU. Dalam komik, dia adalah orang Amerika yang pindah ke Prancis. Dia lalu bertemu dengan Steve Rogers yang telah berubah menjadi Kapten Amerika hingga menjadi love interest-nya. Namun Peggy Carter ini tidak mengetahui siapa alter egonya pada saat itu, di mana identitas Steve Rogers bukan dikonsumsi untuk umum. Ini membuat dinamika hubungan antara kedua karakter ini dalam komik menjadi lucu, di mana Peggy Carter mengira dia jatuh cinta dengan Kapten Amerika tapi sama sekali mengabaikan Steve Rogers. Lalu karakter yang dimainkan oleh Tommy Lee Jones, yaitu Kolonel Chester Phillips, juga berasal dari komik. Meskipun karakternya dalam komik diceritakan justru dialah yang memilih Steve Rogers untuk ikut dalam Project Rebirth. Sementara untuk versi MCU, Steve Rogers justru dipercaya oleh Dr. Erskine. Masih dalam event Stark Expo, di satu etalase pameran kita bisa melihat sebuah manekin yang tidak asing dalam sumber buku komiknya, yang adalah Human Torch. Tapi ini bukan Human Torch versi Johnny Storm, apalagi Johnny Iskandar. Chris Evans sendiri pernah memerankan karakter Johnny Storm dalam film Fantastic Four. Ini adalah Human Torch versi pertama yang bernama Jim Hammond, yang juga menjadi bagian dalam pasukan Steve Rogers dalam Perang Dunia Kedua dalam komik The Invaders. Dalam scene penampilan cameo dari Stan Lee, di sampingnya kita juga bisa melihat salah satu penampilan cameo dari Red Brown yang sebenarnya merupakan aktor yang memerankan karakter Kapten Amerika di era tahun 1970-an. Dalam adegan perkenalan Kapten Amerika ke publik, di atas panggung terlihat drama yang telah disetting ketika Kapten Amerika menghajar seseorang yang berniat jahat dari belakangnya. Dalam adegan settingan tersebut, orang itu adalah Adolf Hitler, yang mana adegan ini sebenarnya merupakan referensi ke sampul komik Kapten Amerika Comics isu nomor 1, di mana Kapten Amerika juga menghajar Hitler. Film ini juga menampilkan bakat seniman yang dimiliki oleh Steve Rogers yang terlihat jelas ketika dia menggambar versi kartun dirinya sebagai monyet yang mengenakan kostum Kapten Amerika. Dalam komik, Steve Rogers benar-benar melakukan pekerjaan harian sebagai seorang ilustrator lepas. Dia bahkan bekerja untuk menggambarkan komik meskipun editornya malah tidak menyukai karyanya karena dianggap tidak terlalu realistis. Dalam menjalankan misi nekatnya ke Azano, Steve Rogers mencuri sebuah helm yang kebetulan di atasnya dihiasi dengan huruf A. Tampilan ini sebenarnya identik dengan kostum yang dia kenakan dalam series komik Ultimates pada tahun 2002. Dalam misi penyelamatan nekatnya tersebut, akhirnya terbentuklah tim dadakan yang kita kenal dengan The Howling Commandos, yang terdiri dari Gabe Jones, Dum Dum Dugan, yang teriakan khasnya dalam komik juga ditampilkan dalam film ini, sampai kepada Bucky Barnes. Dalam komik, tim ini sebenarnya dipimpin oleh Nick Fury, bukan Steve Rogers. Menariknya, The Howling Commandos ini sebenarnya juga terdiri dari James Howlett Logan alias Wolverine yang diceritakan dalam The Animated Series. Rencananya, Kevin Feige berniat untuk menampilkannya sebagai bagian dari pasukan yang ikut dalam Perang Dunia Kedua. Namun sayang, karena masalah lisensi yang pada waktu itu Wolverine lisensinya dipegang oleh Fox, sehingga rencana ini akhirnya dibatalkan. Ketika sedang menunggu untuk bertemu dengan Howard Stark, Steve Rogers bertemu dengan seorang wanita yang diperankan oleh Natalie Dormer yang terkenal lewat perannya dalam Game of Thrones. Sementara masih dalam scene tersebut tidak pernah dijelaskan bagaimana caranya Howard Stark bisa mendapatkan vibranium untuk membuat perisai yang dipilih oleh Steve Rogers. Mengingat Black Panther sebenarnya di masa ini menetapkan bahwa Wakanda mengisolasi diri dan keberadaannya dirahasiakan. Adegan kematian Bucky dalam film ini juga diceritakan berbeda dalam komiknya, di mana Steve Rogers dan Bucky Barnes sebenarnya sama-sama terbunuh dalam tanda kutip pada saat yang bersamaan ketika berusaha menghentikan sebuah pesawat yang berisi bahan peledak yang dikirim oleh Baron Zemo. Steve Rogers terlempar ke dalam air yang kemudian membeku, sementara Bucky diduga tewas dalam ledakan di udara. Adegan di kereta ini ketika Steve Rogers menyaksikan kematian Bucky Barnes adalah kisah yang lain, dan lagi-lagi kematiannya masih dalam tanda kutip alias masih diduga. Adegan kejar-kejaran di akhir film di mana Kolonel Phillips yang diperankan oleh Tommy Lee Jones mengaktifkan nitro yang ada dalam mobil milik Smith untuk mengejar pesawat Valkyrie sebenarnya merupakan referensi ke franchise Man in Black, di mana dia juga berperan dalam film tersebut sebagai Agen K, di mana dia memberitahu Agen J yang diperankan oleh Will Smith untuk tidak pernah menekan tombol merah kecil di dashboard mobil tersebut, yang ternyata justru setelah ditekan menghasilkan efek yang serupa dengan film ini. Ketika film ini dirilis, masih menjadi misteri kemana perginya Red Skull setelah mengaktifkan Space Stone yang terkandung dalam Tesseract.
berserak. Akhirnya ketahuan juga dalam film Avengers Infinity War. Ternyata Red Skull justru dikirim ke Vormir, di mana dia terpaksa menjadi penjaga untuk Soul Stone. Di ending film, adegan kematian dalam tanda kutip untuk Steve Rogers pada tahun 1940-an ini sebenarnya mirip dengan kematiannya di komik, di mana Steve Rogers terlempar dari pesawat beberapa saat sebelum ledakan dan meninggalkan Bucky Barnes di dalamnya. Dan itu dia beberapa detail dan Easter egg yang ada dalam film Captain America The First Avenger ini. Kalau ada yang terlewatkan, boleh kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia nonton, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah bersedia untuk bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.